Nah, oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, oke. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berkenan untuk mengantarkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan kelas trial di Ayo Cerdas Indonesia cabang Benowo nggih. Nah, oke. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada ayah bunda di lembaga kami, Lembaga Pengembangan Inovasi Belajar, Lembaga Bimbingan Belajar Ayo Cerdas Indonesia, khususnya di cabang Benowo ini gitu. Perkenalkan, nama saya Bagus Maulidianto MP nggih. Nah, di ACI saya biasanya disebut dipanggil sama adik-adik dengan panggilan Kak Bagus gitu kan. Nah, panggilan Kak ini menjadi salah satu budaya di Ayo Cerdas Indonesia. Ayo Cerdas Indonesia sendiri, kita adalah lembaga inovasi pembelajaran, lembaga bimbingan belajar khusus untuk anak-anak TK dan SD saja Bun gitu. Jadi di ACI kan kita ada dua program utama nggih. Program utama kita ada Fingermatic sama English Right Brain. Apa itu Fingermatic? Fingermatic yaitu metode berhitung cepat hanya dengan dua jari tangan aja ya Bunda gitu kan. Nah, di Fingermatic itu kita percaya bahwasanya di kedua telapak tangan kita itu banyak sel-sel saraf yang bisa meningkatkan kecerdasan otak ya Bunda. Lah, cara mengaktifkan sel-sel sarafnya seperti apa? Lah, cukup ditempelkan saja, kemudian digosok-gosok ya Bunda. Monggo, bisa digosok-gosok semuanya. Digosok-gosok, oke. Sampai terasa panas gitu. Oke, kalau sudah terasa panas, sekarang coba tempelkan di pipi ya Bunda. Gimana rasanya? Angen ya? Iya. Oke. Oh. Kenapa? Kayak totok wajah. Kayak totok wajah. Iya, saya gini soalnya kalau orang. Nah, harusnya nggak cuma anget ini responnya. Lah, berarti kayaknya tadi gosoknya kurang keras. Monggo coba digosok lagi yang keras. Digosok-gosok. Oke, kalau udah panas. Nah, sekarang coba tempelkan di dagu. Loh, dagunya mana? Dagunya kok pindang ya? Loh, dagunya kok jadi agak besar ya Mas ya? Nah, dagu itu mana ya Bunda? Dagu itu wah, kalau ini apa namanya? Lah, berarti yang dagunya pindah ke atas lah, itu berarti kurang konsentrasi. Nah, konsentrasi ini penting ya Bunda. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu ketika badannya ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Jangan sampai pikirannya ada di sini, ada di ruang kelas lah, tapi pikirannya masih di rumah, mikirkan apa-apa yang ada di rumah. Di ACI juga ada budaya itu namanya 3 syarat belajar ya Bunda. Nah, syarat belajar yang pertama yaitu tadi adik-adik di ACI sebelum belajar itu harus konsentrasi terlebih dahulu ya Bunda. Kenapa konsentrasi ini penting? Soalnya kalau adik-adik nggak konsentrasi, badannya udah ada di tempat les tapi pikirannya masih ada di rumah. Lah, ini kan apa yang disampaikan sama tentornya, sama pengajar-pengajarnya itu kan nggak akan masuk nih. Nah, oleh karena itu di ACI sebelum belajar itu adik-adik di tes konsentrasinya dulu. Jadi dipastikan, dikondisikan adik-adik udah konsentrasi. Dengan apa? Dengan tepuk-tepuk. Mungkin ayah bunda mungkin yang di TK juga sering ya, kayak tepuk merah 1 kali, biru 2 kali, hijau 3 kali gitu. Atau ya dengan tepuk-tepuk yang selainnya supaya adik-adik bisa konsentrasi gitu kan, sehingga apa yang disampaikan oleh tentor-tentornya nantinya bisa diterima dengan baik. Nah, syarat belajar yang pertama konsentrasi. Syarat belajar yang kedua, mungkin tadi ayah bunda sudah mendengarkan sempat terdengar di bawah adik-adik tepuk-tepuk gitu kan. Lah, ada yang namanya itu tepuk semangat gitu kan. Lah, kenapa semangat itu penting? Lah, ini mungkin kalau ayah bunda adik-adik mungkin waktu sekolah biasanya ya, waktu sekolah kalau ternyata mungkin karena keburu-buru takut telat, lah akhirnya waktu mau sekolah itu mungkin sarapannya nggak dihabiskan, terus juga sangunya juga mungkin lupa. Lah, kira-kira di sekolah nanti akhirnya adik-adik kalau nggak semangat itu apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya bisa masuk apa enggak? Nggak bisa masuk gitu. Kenapa? Karena adik-adik kurang semangat gitu kan, atau karena mungkin ada moodnya lagi jelek gitu kan,
bangun tidurnya agak sulit gitu kan. Akhirnya waktu berangkat itu agak rewel gitu kan, sehingga waktu sekolah itu nggak semangat lah. Akhirnya kan ya sama kayak nggak konsentrasi tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tentunya pasti agak nggak akan diterima dengan baik gitu kan. Nah, oleh karena itu di Ayo Cerdas Indonesia, selain memastikan adik-adik konsentrasi di awal, kita juga membangun semangatnya adik-adik dulu. Dengan apa ya? Dengan ya hal-hal yang sesuai dengan adik-adik anak-anak usia dini gitu. Entah itu dengan hal-hal sederhana kayak tepuk-tepuk atau permainan dulu gitu, supaya membangun mood mereka gitu kan, mood untuk belajar, sehingga ketika belajar mereka udah semangat lagi dan apa yang disampaikan oleh tentor-tentornya bisa diterima dengan baik gitu. Oke, syarat belajar yang pertama konsentrasi, syarat belajar yang kedua semangat. Nah, syarat belajar yang ketiga ini kita berangkat dari hasil penelitian gitu kan. Nah, di mana ada sebuah hasil penelitian yang menyebutkan bahwasanya tahapan belajar adik-adik yang paling efektif itu di tahap belajar mana? Kalau di Indonesia kan tahap belajar itu mulai dari apa? TK nggih. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lah, dari tahapan belajar ini menurut Ayah Bunda, tahapan belajar yang paling efektif di mana adik-adik bisa menyerap informasi dengan sangat banyak itu di tahapan belajar yang mana? SD, SMP, TK, perguruan tinggi mungkin kan yang bayarnya paling mahal biasanya. Enggak, SD. Nah, kenapa kok SD, Bun? Lah, memang kalau dari penelitian ini memang disebutkan bahwasanya tahapan belajar yang paling efektif gitu itu memang ketika adik-adik itu masih di TK dan SD gitu kan. Nah, kenapa? Lah, sebenarnya alasannya itu selain karena memang mereka masih fresh gitu ya, masih belum banyak pikiran, masih bisa diatur. Itu juga karena metode belajarnya gitu kan. Nah, metode belajar ketika adik-adik masih TK atau ketika masih awal-awal SD itu metode belajar apa, Bun? Di TK apa? Nah, bermain sambil belajar atau apa? Joyful learning deh. Itu. Jadi bermain yang penuh keceriaan gitu kan. Nah, ketika adik-adik bermain gitu kan, bermain sambil belajar, itu kan kondisi apa ya? Psikologisnya itu jadi senang gitu. Senang, gembira gitu kan. Lah, dengan kondisi kondisi psikologis yang seperti itu, sehingga apa yang disampaikan oleh guru-gurunya itu bisa diterima dengan baik. Lah, oleh karena itu di ACI, ya ini memang kita di ACI akhirnya memandang bahwasanya membangun suasana hati adik-adik yang gembira itu sangat penting supaya apa yang disampaikan oleh tentor-tentornya, oleh guru-gurunya itu bisa diterima dengan baik oleh adik-adik gitu kan. Nah, oke, itu tadi 3 syarat belajar yang ada di ACI nggih. Yang pertama konsentrasi, yang kedua semangat, terus yang ketiga itu gembira gitu. Nah, oke, itu 3 syarat belajar yang ada di ACI. Nah, selanjutnya kita mungkin ini guys, di kertas yang tadi sudah dibagikan. Nah, mungkin ada yang sudah baca, ya Bunda. Oke, lah di lembar awal itu kan ada ini nggih, cerita tentang kegiatan Olimpiade Berhitung Cepat gitu kan. Nah, Olimpiade Berhitung Cepat itu ini adalah acara tahunan yang biasanya diikuti oleh adik-adik di Ayo Cerdas Indonesia gitu kan. Nah, di Olimpiade Berhitung Cepat tersebut itu adik-adik diberikan 100 soal matematika ya Bunda. 100 soal matematika yang terdiri dari 3 sampai 4 operasi hitung, mulai dari tambah, kurang, kali, bagi, mulai dari angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan hingga puluhan ribu gitu kan. Nah, kalau biasanya adik-adik di sekolah ketemu 100 soal matematika itu biasanya dikasih dikasih waktu berapa menit ya Bunda? 2 jam gitu. Enggak mungkin ya. Kalau di sekolah biasanya UTS berapa Bun? 1,5. Itu pun nggak sampai 100 soal nggih. Mungkin cuma 50-an mungkin nggih. Oh, nggak sampai 50 juga. Itu sampai 1,5 jam. Lah, di Olimpiade ini adik-adik itu dikasih 100 soal. Berarti harusnya kalau 100 soal sekitar berapa jam itu harusnya? 4 jam itu kan. Nah, tapi ternyata ya Bunda, di Olimpiade Berhitung Cepat tersebut itu adik-adik dikasih 100 soal. Nah, tapi waktu yang diberikan itu berapa? 5 menit aja gitu kan. Nah, bisa nggak ya? Nah, kenyataannya ternyata bisa ya Bunda. Bahkan adik-adik di ACI itu
terakhir tahun kemarin tuh nggak sampai 5 menit. Jadi cuma 3 menit 14 detik itu udah selesai semua 100 soal gitu kan. Lah caranya gimana? Mungkin kalau yang belum pernah lihat, lah ini saya jelaskan sedikit nih. Kenapa kok bisa satu soal itu cuma 3 detik aja? 100 soal kok bisa 5 menit diselesaikan oleh adik-adik yang belajar di AJI gitu.